Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian. Kembali kita bertemu di dalam sarapan rohani Jemaat Galanglinggi Angkapian Base hari ini, hari Sabtu tanggal 9 April 2022. Lalu sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita hari ini, marilah kita mengawalinya dengan dasar bacaan firman Tuhan. Namun terlebih dahulu, marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia. Allah yang kami puji, kami sembah, dan kami muliakan di dalam Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang hidup. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami kembali datang untuk bersujud di hadapan-Mu, mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan yang begitu nyata kami rasakan di dalam kehidupan kami, lebih-lebih di dalam istirahat kami pada malam hari yang telah kami lewati, sehingga pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk bangun, menikmati hari baru yang Tuhan telah karuniakan kepada kami, untuk kami melanjutkan segala aktivitas kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Untuk itu ya Tuhan, kami percaya tanpa penyertaan Tuhan, sungguh-sungguh kami tiada berarti ya Bapa. Tanpa penyertaan Tuhan, kami tidak akan dapat melakukan aktivitas kami di tengah-tengah dunia ini. Namun atas kasih Tuhan, kami memohon Engkau kiranya menyertai kami sekalian, menopang kami, menuntun kami dalam setiap aktivitas yang akan kami lakukan, agar segala sesuatu yang kami lakukan sungguh-sungguh mendatangkan kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan Yesus Kristus saja. Biarlah melalui aktivitas yang akan kami lakukan ini, hanya nama Tuhan Yesus Kristus sajalah yang dimuliakan. Biarlah melalui aktivitas yang Tuhan telah karuniakan pada kami pada hari ini, kami akan menikmati berkat-berkat yang berkelimpahan dari Tuhan Yesus Kristus saja. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kitab Mazmur pasal 97 ayat 1 dan Kitab Roma pasal 14 ayat 17. Yang demikian bunyinya. Mazmur 97 ayat 1. Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorak. Biarlah banyak pulau bersukacita. Roma 14 ayat 17. Kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Bapak Ibu saudara sekalian, tema renungan firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri tema hidup yang mengandalkan Tuhan. Jadi hidup yang mengandalkan Tuhan. Dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus dengan tegas mengatakan, kerajaan Allah
bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Rasul Paulus menekankan ayat ini karena jemaat di Roma, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, masih disibukkan dengan perdebatan-perdebatan yang bersifat duniawi, yaitu soal makanan dan minuman di dalam mengartikan kerajaan Allah. Sampai-sampai mereka melupakan hal-hal yang sifatnya rohani. Bapak Ibu saudara sekalian, seringkali situasi dan kondisi yang terjadi di sekitar kita membentuk sikap hati dan pikiran kita. Bahkan tanpa kita sadari, turut juga menentukan besar kecilnya iman kita kepada Tuhan. Mengapa demikian, Bapak Ibu saudara sekalian? Karena dengan melihat ukuran yang kita pakai adalah sudut pandang manusia. Jadi ukuran yang kita pakai itu cenderung ukuran-ukuran yang sifatnya duniawi. Bapak Ibu saudara sekalian, bagaimana efek, bagaimana dampak dari cara pandang kita yang demikian? Nah, panca indera kitalah yang akhirnya mendominasi dan mengendalikan sukacita kita, mengendalikan ketenangan kita, mengendalikan damai sejahtera kita, dan mengendalikan semangat dan motivasi kita. Akhirnya Bapak Ibu, banyak orang Kristen, termasuk saya, Bapak Ibu saudara sekalian, dan mungkin saudara-saudara kita yang lain, menjalani hidupnya dengan letih lesu, keluh kesah, persungutan, muram, dan penuh omelan. Di tengah-tengah segala kekacauan, perubahan dunia seperti yang kita hadapi sekarang ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian mungkin juga sudah merasakan apa yang dialami oleh bangsa dan negara kita pada saat ini. Baru saja pandemi COVID-19 boleh lalu atau sedang melandai pada saat ini, sehingga kita kembali mulai merasakan bagaimana indahnya persekutuan itu. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu saudara sekalian? Persoalan demi persoalan selalu baru yang kita hadapi di hari-hari yang akan datang. COVID-19 belum lewat. Pada saat ini kita kembali digonjang-ganjingkan oleh perekonomian, masalah minyak, perang, dan lain sebagainya. Dan semuanya itu menyebabkan pikiran hati kita dikuasai oleh kekhawatiran, sehingga kita kehilangan damai sejahtera dalam menjalani kehidupan ini.
Namun ada satu hal yang kita lupakan, Bapak Ibu. Sesungguhnya kita memiliki Yesus Kristus yang tidak tergoncangkan oleh zaman dan waktu. Ia hidup dan memerintah. Maka kita yakin rencana Allah yang menyelamatkan akan dilaksanakan dengan sempurna setelah Ia datang kembali tengah-tengah dunia ini. Dialah Raja. Semua makhluk ciptaannya akan ditaklukkan kepadanya. Namun hal ini memang belum kita lihat secara kasat mata, Bapak Ibu saudara sekalian. Belum kita lihat secara mata yang telanjang. Tapi dengan mata iman, kita sedang melihat bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus dimahkotai dengan kemuliaan dan kehormatan. Ia juga Raja Gereja. Ia memerintah jemaatnya dengan firman dan rohnya. Jemaat tidak diletakkan di bawah kaki Kristus, Bapak Ibu saudara sekalian, melainkan dipersatukan dengan Dia, bagaikan tubuh dan kepala. Karena kesatuan itulah maka gereja merupakan sebuah tanda kerajaan Allah, di mana Allah menjadi semua di dalam semua. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi kenaikan Yesus Kristus tidak berarti bahwa kini Dia beristirahat dengan tenang saja. Kenaikan Kristus ke surga bukan berarti bahwa kini Tuhan Yesus beristirahat dengan tenang-tenang saja di dalam kerajaan surga. Namun Ia dinaikkan untuk menjabat, menjalankan fungsinya selaku Raja yang memerintah. Sebagai Nabi yang berfirman kepada jemaatnya yang masih ada di dalam dunia ini. Selaku imam besar yang sudah mengerjakan perdamaian antara manusia dengan Allah. Untuk itulah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, lewat firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini, mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh percaya mengikuti Kristus, menjalankan karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Kita diajar melalui firman-Nya agar kita bergantung penuh, bersandar penuh pada Tuhan, percaya kepadanya dan andalkan Dia dalam segala hal. Kita tidak diperkenankan, tidak dibenarkan berharap kepada sesama yang karena akhirnya hanya mendatangkan kekecewaan dan penyesalan bagi kita. Belajarlah takut akan Tuhan, Sang Raja Juru Selamat kita, dan hormati Dia dengan taat melakukan firman-Nya. Sebab hidup kita benar-benar bergantung pada perkataan Tuhan dan firman-Nya
Kita tidak berkuasa menentukan jalan dan langkah hidup kita di dalam dunia ini. Hanya Dialah yang sanggup untuk memulihkan hidup kita, memberi damai sejahtera dan sukacita yang tidak dimiliki oleh dunia ini pada kita sekalian. Namun tugas kita sekarang, Bapak Ibu Saudara sekalian, sanggupkah kita menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini? Sanggupkah kita menghadirkan sukacita, damai sejahtera, kebenaran pada saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita? Itulah yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita memaksimalkan talenta-talenta yang Tuhan anugerahkan kepada kita untuk melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan telah berikan kepada kita, yang Tuhan telah perintahkan kepada kita, yaitu menjadi pemberita kabar keselamatan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami merendahkan hati, mengarahkan mata kami untuk memandang kebesaran-Mu ya Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini, yang kami jadikan sebagai dasar untuk kami dapat melaksanakan seluruh aktivitas yang Tuhan telah karuniakan kepada kami. Ajar kami Bapa untuk melaksanakan firman-Mu, menjadikan firman Tuhan sebagai rema di dalam kehidupan kami. Agar apapun yang kami akan lakukan, aktivitas apapun yang Tuhan telah lengkapi untuk kami lakukan, akan dapat kami pergunakan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Baik aktivitas kami yang kami lakukan secara pribadi, lepas pribadi, maupun dengan sejawat-sejawat kami. Berkati kami ya Bapa, sehingga kehadiran kami di antara mereka sungguh-sungguh berdampak menjadi terang dan berkat bagi mereka semua. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh aktivitas kehidupan kami di sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Tutup bungkus kiranya kami semua dengan kuasa darah Yesus Kristus yang telah tercurah di Bukit Golgota. Terima kasih Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan pertolongan Allah Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.